Pasca terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan Aki J, anak musisi Ahmad Dhani, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memunculkan rencana untuk memberlakukan pembatasan jam malam bagi anak-anak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan ataupun kriminalitas terhadap anak-anak dan remaja di bawah umur. Apalagi dengan semakin banyaknya saat ini anak usia di bawah umur yang belum mempunyai surat izin mengemudi yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor, justru semakin leluasa membawa kendaraannya sendiri. Yang lebih membahayakan adalah adanya tren saat ini di sosial media di kalangan remaja untuk memamerkan foto speedometer mobil ketika sedang melaju kencang. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan berkendara. Sejatinya, secara fisik, kendaraan bermotor didesain untuk orang dewasa. Oleh karena itu, surat izin mengemudi diberikan kepada orang yang sudah berusia 17 tahun. Karena di usia tersebut, seseorang sudah dianggap bisa mengendalikan emosi, yang juga merupakan hal penting dalam berkendara. Lalu apakah kebijakan pembatasan jam malam untuk anak-anak dan remaja di bawah umur merupakan solusi tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Simak pembahasannya di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan berikut ini. Ya, kenakalan remaja itu bermacam-macam ya, Andro. Mulai dari yang kecil sampai yang akhirnya berakibat fatal gitu kan. Tapi harus dibedakan juga nih. Ada yang bilang kita nih nakal, ada yang bilang cuma sekedar bandel gitu kan. Kalau dia bawa mobil umur berapa? Aku mungkin abis mahasiswa gitu ya. Yang mau ngapain Pokoknya anak baik-baik banget deh. Mas Adi, kita dengarkan cerita ini. Ini kalau ceritanya dikasih mobil umur berapa nih? Tahu jangan-jangan ulang tahun ke 13 tahun, ke 15 tahun dikasih mobil. Enggak, Kevin itu waktu usia sekolah di SMP, SMA nggak pernah mengendara. Dia ke sekolah malah pakai mobil jemputan. Sementara teman-temannya waktu itu udah nyetir ya, mobilnya mewah-mewah lagi. Dia ada rasa iri yang saya tahu belakangan setelah dia udah bisa akhirnya bisa cari uang sendiri, beli mobil sendiri. Satu hal yang dia ungkapkan bahwa, "Pak, aku sekarang dendamku tercapai gitu, terbalas gitu." Jadi waktu dia sekolah melihat teman-temannya mobil mewah sendiri, dia ada rasa kecil hati, tapi gitu ya? One day saya harus nyetir, tapi mobil saya sendiri. Tapi bisa nahan, tapi tidak semua orang kan bisa menahan rasa iri itu, pengennya, ayo kalau bisa sekarang aja nih, umur masih muda pakai mobil ya. Atau mungkin nyetir antar jemputnya nih, atau nyetir mobil orang lain nih, Kevin tak pinjam mobil temannya tuh? Enggak, justru, jadi aku emang benar-benar baru nyetir tuh pas selesai SMA sih, di kuliah. Itu juga baru belajar nyetir tuh pas udah beli mobil juga gitu. Jadi sebelumnya aku belum benar-benar anak baik-baik banget sih waktu itu. Ini pengakuan yang jujur atau enggak kita nggak tahu. Baik-baik karena deket papanya. Jadi ternyata nggak mentang-mentang kemudian menjadi anak seorang selebriti kemudian melanggar lalu lintas dan juga norma-norma yang berlaku ya. Itu tergantung ya, berarti ya Ayah Edi ya. Ya, tergantung bagaimana didikannya ya Edi ya. Ya kira-kira begitu. Jadi anak-anak itu kan mengikuti contoh ya. Jadi anak-anak semua itu dari sejak lahir itu mengikuti contoh yang dia lihat, yang dia dengar gitu setiap hari. Jadi ya kalau contohnya mengajarkan seperti itu, ya dia akan mengikuti seperti itu. Walaupun biasanya di usia-usia tertentu ada pemberontakan, perlawanan, tapi seberapa gigih orang tua bisa mengendalikan itu, ya itu kekuatan dari masing-masing keluarga. Alasan mereka kan mencari identitas diri, jati diri seperti itu ya Edi. Ya, kata kuncinya mencari. Ya, kalau mencari itu berarti nggak ada yang supply kan? Betul. Kalau yang supply ada nggak akan dia cari. Tinggal terima supply aja kan. Dari gitu. siapa suplainya? Dari orang tua mestinya. Jadi kedekatan orang tua itu menentukan tingkat supply edukasi terhadap anaknya masing-masing. Jadi berapa dekat? Nah kebanyakan saya selama 7 tahun memberikan konsultasi keluarga itu rata-rata keluarga-keluarga metropolitan itu dekatnya cuma secara body. Fisik? Iya fisiknya dekat gitu. Tapi yang satu ada di kamar atas, satu di kamar bawah gitu. Satu rumah sih mereka. Atau bahkan kadang-kadang malah ketemunya cuma seminggu sekali. Atau bahkan ada yang sebulan sekali. Orang tuanya di mana, ibunya di mana, bapaknya di mana. Nah ini yang menyebabkan anak kekurangan identitas. Nah pada saat dia sedang membutuhkan untuk dirinya, saya ini mau jadi seperti siapa sih, semua anak akan begitu. Coba kita dengarkan kalau Kevin mencari identitasnya bagaimana caranya Kevin?
mungkin ke Anaknya anak baik-baik. ya kantor kelurahan setempat ya. Bikin KTP dong. KTP. Nyari identitasnya sebenarnya ya aku alhamdulillah juga sama papa mama dekat gitu ya. Jadi emang papa mama juga orang tua yang apa ya istilahnya egaliter kalau kata papa. Jadi emang kayak kesamarataan banget sih. Jadi mereka juga bukan tipe orang tua yang mendikte gitu loh. Mereka tipe orang tua yang pendengar yang baik juga gitu-gitu. Jadi saya juga bisa merasakan vibe temen ke orang tua juga selain mereka parents gitu. Jadi itu yang bikin saya deket sama mereka. Jadi harmonisasi gitu kan. Ya itu. Prihatin ntar labil ekonomi. Tapi Kevin paling tidak pernah nggak ada rasa ingin memberontak, ingin bandel dikit nih. Aduh ini kok dilarang dulu sih. Masih jam 8 malam sudah nggak boleh keluar rumah gitu. Sebenarnya kebetulan emang aku anak rumahan sih. Jadi senang main game di rumah. Ini nggak tahu nih jujur atau enggak sih. Demi Allah, demi Anak perumahan. Anak perumahan. Iya, jadi senang main game, senang nonton DVD, anime gitu. Jadi emang geek banget gitu. Tipenya bukan Akhirnya ya gaul udah gitu. Mungkin paling pol nih udah Viera gitu ya. Iya, kalau itu kan juga sebenarnya misalkan manggung di luar kota gitu ya, atau manggung di mana ya pulang ya balik ke hotel tidur lagi gitu. Jadi emang enggak yang macem-macem pengen enggak. Udah capek lah ya. Androni emang kamu. Mas Adi sekarang udah istilahnya straight nih kehidupannya gitu ya. Tapi dulu pernah nggak sih bandel gitu zaman-zamannya Kevin gitu kita gini, Cie? Saya bandel sekali di SMP. Gitu. Saya rasa dari 8 bersaudara saya paling bandel. Ngapain? Bandel dalam artian ya seneng berantem gitu. Tapi zaman dulu satu lawan satu, saya bisa berantem ngajakin temen di kebun pisang, nggak ada yang ngeliat, sampai kita bengep dua-duanya, udah ya capek, udah gitu. Nggak kayak sekarang keroyokan gitu. Dan bandel yang lain ya kecuali bandel nggak main perempuan lah. Saya dulu lugu saya kalau soal Berarti itu. kehidupan malam sudah dicoba semua. Iya itu udah. Iya, baik. Tapi ya nggak separah itu. Jadi artinya saya puas nakal gitu, puas bandel gitu. Tapi dalam seperti tadi kata Ayah Heidi itu mencari saya itu sebenarnya apa sih, saya pengen diakui dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya saya menemukan satu buku bacaan yaitu judulnya Berjiwa Besar, terjemahan. Itu karangan Dale Carnegie. Menarik nih, nanti kita Berjiwa coba besar ya? Seperti Berjiwa apa besar. sih sebenarnya begitu Itu yang mengubah. inspirasinya buku ini gitu ya? Kalau saya beruang banyak bukunya. Beruang besar, rezeki Kebun besar. emas kalau nggak, ya. Oke. Baik, nanti kita akan coba bahas lagi. Ini juga ada yang menarik. Ada satu tren kenakalan remaja yang namanya bersaing atau adu speedometer. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya langsung ke Mas Adi, bagaimana cara menemukan turning point sehingga bisa berubah secara keseluruhan? Baik itu pola hidup, pola mendidik. Zaman saya puber tuh memberontak sekali gitu. Sampai saya akhirnya menemukan satu buku di Sarinah tuh. Sarinah. Tamrin. Lama ya? Sekarang nggak pernah ke sana Lama lagi kan. Dulu nggak ada mall ya Sarinah. Nah, ada buku judulnya Berjiwa Besar, karangan Dale Carnegie gitu. Itu buku yang ya motivator ya. Sekarang ada Mario Teguh dan sebagainya. Dulu kan nggak ada. Jadi itu yang membuka potensi kita gitu ya, bahwa saya sebenarnya bisa begini, bisa begitu kalau fokus dan seterusnya gitu. Udah, akhirnya hidup saya sejak SMP itu berubah gitu. Udah puas bandel. Baik, jadi itu ada satu turning point kayak gitu. Seandainya memang tidak ada turning point, biasanya kalau kita lihat orang tua modern zaman sekarang nih ya, itu kan kesibukannya sudah banyak sekali nih Ayah Edi. Biasanya mereka menitipkan anak ke institusi pendidikan misalnya. Nah ini bagaimana Anda mengganti peran orang tua di situ? Ya begini, itu tergantung polisi ya. Kita mau seperti apa gitu. Saya ambil contoh satu negara Australia. Australia itu kita semua tahu ya. Dulu pertama kali yang mengisi benua Australia itu adalah tahanan dari seberang sana, dari Inggris, dari Irlandia, itu tahanan. Nah, berarti itu adalah keturunan crime kan gitu. Ya, rumusnya kan gitu kan, keturunan crime. Harusnya Australia sampai sekarang masih crime kan gitu. Tapi dia masuk ke dalam 10 negara terbaik untuk tempat tinggal manusia. Ya, best 10. Nah, best 10 itu Australia. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena waktu itu lembaga pendidikan di sana itu mengambil alih menjadi agensi perubahan, Oke, kita tahu nih orang tuanya kayak begini, jadi nggak bisa diserahin ke orang tua. Oke, kita ambil alih. Nah, bagaimana Indonesia bisa melakukan hal yang sama, bahwa pendidikan kita menjadi agensi perubahan? Kalau kita lihat sudah orang tuanya nggak bisa diharapin lagi gitu.
Sebab satu-satunya yang masih bisa kita lakukan adalah melalui itu, karena itu lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, jadi haknya penuh gitu. Nah, tinggal permasalahannya kita mau nggak melakukan itu, mau nggak jadi agensi kayak institusi di Australia gitu. Kendalanya apa kalau di Indonesia? Nah, jangan ditanya sama saya. Tanya sama pemerintah. Iya. Kalau ditanya sama saya, kendalanya nggak ada kendalanya. Kendalanya cuma di will. Ayah Edi, secara singkat pada jelas bagaimana cara orang tua mendidik anak agar anak terbuka sama orang tua, mau cerita apapun masalahnya dan merasa disupply sama orang tua. Oke, belajar dari Mas Adi ya. Saya simpulkan nih. Kita bisa punya 3 pilihan jadi orang tua. Yang pertama itu ditakuti. Jadi kalau ditakuti, pilih aja gimana caranya nakutin anak. Yang kedua dihormati. Pilih aja gimana supaya orang tuh hormat kepada orang tua. Mayoritas kita itu milih yang 2 itu. Orang tua yang ditakuti sama dihormati. Nah, pilihan ketiga adalah orang tua yang dicintai. Beloved parents. Biasanya itu yang paling efektif Nah, ya. itu yang saya pilih dan mungkin Mas Adi pilih. Sehingga Kevin jadinya seperti ini, beloved. Jadi kalau beloved itu bayangin ya, seorang anak yang cinta sama orang tua setara dengan cinta sama pasarnya. Dia akan dengerin tuh apa yang orang tuanya ngomong. Betul, apa saja yang diminta pasti dituruti ya Persis. sama anaknya. Makanya Ya. pilih aja di antara 3 itu, kita mau yang mana, lihat hasilnya. Oke, luar biasa. Kalau Nampaknya Mas- durasi kita dipakai nggak cukup ini dia. Banyak sekali, kita belum menjadi orang tua sih ya. Jadi agak-agak susah, harus banyak belajar dari Mas Adi. Makasih Mas Adi sudah datang waktunya weekend ini bareng sama Kevin dan juga Ayah Edi sudah Terima kasih datang kembali. memberikan tips-tips menjadi orang tua yang baik. Kita masih punya satu segmen lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.